Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Seperti biasa, sebelum kita lanjut cerita kali ini, kita recap dulu ya cerita sebelumnya. Pertarungan antara Goku dan General Blue dari Red Ribbon masih berlanjut. Dengan bantuan dari teman barunya Arale, General Blue bisa dikalahkan. Lalu Goku pun melanjutkan perjalanannya mencari sisa Dragon Ball. Kali ini tibalah dia di Tanah Suci Korin, di mana dia menyelamatkan seorang anak bernama Upa dan Bora dari serangan Red Ribbon. Goku pun dihadiahkan Dragon Ball bintang 4 oleh Bora karena telah menyelamatkan anaknya Upa. Dari markas Red Ribbon, General Blue harus menerima hukuman atas kegagalannya oleh pembunuh bayaran nomor 1 yaitu Tao Pai Pai. Lalu Tao Pai Pai pun mengincar Goku dan Dragon Ball-nya. Akibatnya Bora tewas. Goku yang ingin membalas dendam langsung memanjat menara Korin untuk menjadi lebih kuat. Di sana dia menerima ujian yang membuatnya jadi lebih kuat. Sampai akhirnya Goku berhasil membalas dendam dan menyerang markas besar Red Ribbon sekaligus menghancurkannya. Tapi tidak berhenti di sana. Goku bersama teman-temannya berencana melengkapi Dragon Ball miliknya untuk bisa menghadirkan Dewa Naga. Nah, bagaimana akhir pencarian bola naga kali ini? Simak kisahnya setelah opening berikut ya. Cerita berlanjut dari kediaman Kame Sennin. Bulma berusaha untuk memperbaiki Dragon Ball Radar yang rusak. Namun setelah diperiksa tidak ada yang rusak. Tapi tidak bisa mendeteksi Dragon Ball yang terakhir. Goku yang merasa sudah hampir mengumpulkan Dragon Ball secara lengkap merasa kecewa dan sia-sia. Lalu Kame Sennin berkata bahwa ada seorang peramal bernama Baba yang bisa menebak di mana Dragon Ball terakhir berada. Dia pun menunjukkan lokasi di mana Baba berada. Lalu Goku dan Yamcha bersama Krillin dan Puaru berangkat bersama untuk menemukan lokasi Baba. Di tengah perjalanan Goku pun menjemput Upa karena Goku bertujuan untuk menghidupkan kembali Bora ayahnya ketika Dragon Ball terkumpul secara lengkap. Kemudian Goku pun memperkenalkan Upa kepada yang lainnya sampai akhirnya mereka bersama-sama tiba di tempat peramal Baba. Di sana mereka melihat antrian beberapa orang menunggu masuk tempat peramal Baba. Lalu muncullah asisten Baba berwujud arwah yang menyambut mereka. Dia mengatakan bahwa kelompok mereka harus mengantri terlebih dahulu karena kelompok yang lain akan segera masuk untuk ujian. Krillin pun curiga ketika mendengar kata ujian. Lalu dari luar mereka mendengar suara orang-orang yang seakan tersiksa. Setelah itu rombongan kelompok yang mengantri sebelum mereka keluar dari tempat Baba dengan penuh luka. Asisten Baba pun mempersilahkan Goku dan kawan-kawan untuk masuk. Di dalam muncullah si peramal Baba yang menyambut mereka. Baba mengatakan jika ingin menggunakan jasanya untuk meramal, ada dua cara. Yang pertama harus membayar 10 juta zeni yang membuat Yamcha kaget karena terlalu mahal. Baba pun mengatakan bahwa dia tahu kalau mereka tidak sanggup membayar. Oleh karena itu, mereka harus mengikuti cara yang kedua, yaitu mereka harus mengalahkan beberapa anak buah Baba. Lalu Baba mengajak mereka semua masuk ke arena pertandingan. Dia mengatakan bahwa mereka harus mengalahkan 5 petarungnya. Krillin dengan sombongnya berkata bahwa mereka cukup kuat. Dan Yamcha berkata cukup 3 dari mereka yang akan bertarung. Lalu datanglah seekor kelelawar yang tiba-tiba berubah menjadi Dracula Man. Dialah yang akan menjadi lawan Krillin. Tanpa disangka Dracula Man membuat Krillin kewalahan, apalagi ketika dia berubah menjadi kelelawar kecil yang gesit. Lalu Dracula Man juga berhasil menghisap darah Krillin serta membuatnya kalah dengan menghajar Krillin hingga keluar arena. Hal tersebut membuat Goku dan kawan-kawan sepakat untuk menyertakan Upa dan Puaru sebagai peserta juga. Mereka berdua diperbolehkan menghadapi Dracula Man bersama-sama. Baru dimulai, Upa langsung mengeluarkan jurus napas bawang putih, di mana Dracula memang anti dengan bawang putih. Dracula Man lalu menyerang Puaru yang dianggap lemah. Tahu-tahu ketika mau digigit, Puaru berubah jadi landak yang tajam, membuat mulut Dracula Man kesakitan. Dengan berubah menjadi telapak tangan yang besar, Puaru membuat Dracula Man terlempar keluar arena dan mereka pun menang. Pertandingan berikutnya adalah pertarungan antara Yamcha dengan manusia transparan. Yamcha menjadi bulan-bulanan karena lawannya kali ini tidak terlihat. Krillin pun punya ide supaya Yamcha menang.
dia meminta Goku menjemput Bulma dan Kame Sennin untuk datang. Seketika Goku memanggil Kintown dan berangkat untuk menjemput mereka berdua. Baba yang melihat Goku mengendarai Kintown sejenak curiga dengan kemampuan Goku yang istimewa. Sementara Yamcha masih kewalahan, akhirnya Goku kembali dengan membawa Kame Sennin dan Bulma yang kebingungan untuk apa mereka ada di sana. Dengan sigap, Krillin langsung membuka pakaian Bulma di depan Kame Sennin. Secara tiba-tiba membuat Kame Sennin mimisan dan darahnya mengenai manusia transparan yang akhirnya langsung terlihat akibat darah mimisannya Kame Sennin. Lalu Yamcha menghajarnya dan membuat si manusia transparan menyerah. Bulma yang merasa diperalat merasa marah, tapi Krillin mengatakan yang penting mereka menang. Kame Sennin pun berterima kasih kepada Krillin. Di sini pun Baba ternyata diketahui bahwa dia adalah adik perempuan dari Kame Sennin itu sendiri. Yamcha pun menuju arena berikutnya, di mana lokasinya berpindah ke ruang yang lebih dalam dari tempat Baba. Di situ arenanya lebih berbahaya karena di bawah arena pertandingan ada kolam yang sangat beracun. Di sana Yamcha sudah disambut dengan sebuah peti mati yang tiba-tiba terbuka dan dari sana muncullah manusia mumi. Dia yang akan menjadi lawan Yamcha berikutnya. Tapi tidak disangka si manusia mumi ternyata sangat kuat. Yamcha tidak dapat melawannya. Sebaliknya, si manusia mumi bisa membuat Yamcha bertekuk lutut. Sampai akhirnya si manusia mumi melemparkan Yamcha ke arah kolam beracun. Beruntung Goku dengan sigap menggunakan tongkat memanjangnya untuk menyelamatkan Yamcha. Namun pertandingan dinyatakan dimenangkan oleh si manusia mumi. Kini giliran Goku untuk menghadapi si manusia mumi. Awalnya si manusia mumi menghajar habis-habisan Goku, tapi Goku selalu bangkit lagi dan itu membuat Baba dan manusia mumi terkejut. Seketika Goku menyerang hanya dengan satu serangan dan membuat manusia mumi terkapar. Baba tidak percaya dengan yang dia lihat dan memanggil petarung selanjutnya, yaitu Eggman, manusia jejadian bertanduk dan bersayap. Dia langsung berusaha untuk menyerang Goku dan mengeluarkan jurus yang bisa membuat lawannya menjadi jahat. Tapi karena Goku tidak punya hati yang jahat, jurus itu pun sirna. Dengan satu tendangan keras, Eggman pun dapat dilumpuhkan. Kemudian tibalah Goku di pertandingan terakhir. Muncullah petarung terakhir Baba yang memakai topeng. Pertarungan pun dipindahkan kembali ke arena sebelumnya. Lalu mereka pun memulai pertarungan dan berjalan sengit. Tapi si petarung bertopeng tiba-tiba menggunakan kuda-kuda Kamehameha yang membuat Kame Sennin terkejut karena dialah yang menciptakan jurus Kamehameha. Dengan Kamehamehanya si petarung bertopeng menyerang Goku, tapi Goku mampu menghindarinya dengan melompat tinggi. Keduanya beradu Kamehameha, tapi Goku lebih kuat dan membuat si petarung bertopeng terhempas. Sesaat Goku mendekati si petarung bertopeng yang terkulai. Tiba-tiba saja dia menarik ekor Goku dan membuatnya lemas. Lalu dengan mudahnya si petarung bertopeng membanting Goku bolak-balik sampai membuat Upa pun tidak sanggup melihatnya. Saking kuatnya dia membanting Goku sampai ekornya pun terputus. Goku sampai kesakitan karena ekornya terputus. Tapi dengan begitu, kelemahan Goku yaitu ekornya telah hilang. Saat Goku memasang kuda-kuda ingin menyerang, si petarung bertopeng berkata bahwa dia bangga kalau Goku sudah tumbuh sebagai anak yang hebat dan memanggil nama Son Goku. Goku dan yang lainnya terkejut dan penasaran dengan sosok si petarung. Akhirnya dia membuka topengnya dan ternyata dia adalah kakek Goku yang telah wafat, yaitu Son Gohan. Goku yang melihatnya langsung menangis bahagia dan langsung berlari menghampiri kakeknya itu. Yang lainnya pun ikut terharu melihat pertemuan Goku dengan kakeknya itu. Son Gohan juga berterima kasih kepada Kame Sennin yang merupakan gurunya karena telah membantu melatih Goku. Baba pun menjelaskan bahwa dia hanya bisa membawa Son Gohan sekali saja ke dunia manusia. Goku pun menunjukkan Dragon Ball Bintang 4 milik Gohan. Dengan adanya Dragon Ball Bintang 4 itu, dia akan selalu mengingat Gohan. Lalu Gohan pun mengingatkan Goku untuk tetap berlatih semakin kuat dan melatih kelemahannya dia, yaitu ekornya. Setelah itu dia pun menghilang dan kembali ke alam baka. Lalu Baba menunjukkan kepada Goku melalui bola ramalannya. Dari sana terlihat sebuah mobil berwarna merah. Baba mengatakan mungkin bola Dragon Ball terakhir ada di dalam mobil merah itu. Goku langsung memanggil Kintown dan berangkat ke lokasi mobil itu berada dengan dukungan dari teman-temannya. Beralih ke mobil merah, ternyata yang mengendari mobil merah itu adalah kawanan Pilaf, musuh Goku sebelumnya. Tidak lama Goku pun menemukan di mana mobil merah itu berada. Dia langsung melompat ke atas mobil dan muncul di depan Pilaf.
Tapi keduanya pun terkejut ketika saling bertatapan. Goku pun menyadari kalau mereka adalah kawanan penjahat yang pernah dia hadapi. Pilaf juga masih ingat dengan Goku dan tidak akan menyerahkan Dragon Ball satu-satunya yang mereka miliki. Kali ini mereka pun menyiapkan kendaraan robot untuk menghadapi Goku. Kombinasi serangan mereka membuat Goku cukup kewalahan sampai membuat Goku terdesak. Mereka mencoba membakar Goku, tapi Goku malah semakin marah dan meloloskan diri dari cengkeraman robot mereka. Dengan celana yang sudah hilang terbakar, Goku melancarkan serangan balik. Pilaf dan kawan-kawannya langsung menyatukan robot mereka untuk menahan serangan Goku. Tapi melihat Goku yang akan memberikan serangan terkuatnya, membuat Pilaf memutuskan untuk kabur. Terjadi kejar-kejaran dan Pilaf melancarkan roket untuk menembak Goku. Tapi dengan sigap, Goku menangkap roket itu dan melempar kembali ke arah Pilaf dan anak buahnya. Goku pun meminta Dragon Ball terakhir dari Pilaf dan juga meminta pakaian dari anak buah Pilaf karena celana Goku sudah rusak. Lantas kembalilah Goku ke tempat peramal Baba sambil menunjukkan keberhasilannya mendapat Dragon Ball terakhirnya. Upa yang melihat Goku kembali dengan Dragon Ball sangat bahagia. Lalu Goku dan Upa pun berangkat kembali ke desa suci Korin. Sesampainya mereka, Upa langsung menghampiri makam ayahnya Bora. Goku pun langsung mengumpulkan Dragon Ball yang lengkap menjadi satu. Lalu dia memanggil sang Dewa Naga untuk hadir. Langit pun menjadi gelap dan Dewa Naga muncul. Dia pun langsung menanyakan permintaan dari Goku. Upa pun memohon kepada Dewa Naga agar ayahnya Bora dihidupkan kembali. Tidak butuh waktu lama, makam Bora pun bergerak dan Bora tiba-tiba hidup kembali, muncul dari makamnya. Terharu dan senang, Upa langsung berlari menghampiri Bora yang hidup kembali. Bora pun bahagia bisa bertemu Upa kembali. Setelah permintaan mereka dikabulkan, Dewa Naga lenyap dan bola Dragon Ball akan kembali tersebar ke seluruh dunia. Namun Goku mengambil bola Dragon Ball nomor 4 untuk disimpan. Setelah itu, Upa dan Bora berterima kasih kepada Goku. Goku pun berpamitan kepada mereka berdua. Di tempat peramal Baba, semua teman Goku sudah menunggu Goku untuk kembali. Sekembalinya Goku, dia menceritakan bahwa ayah Upa telah dihidupkan kembali dan Dragon Ball kembali tersebar. Dia mengatakan bahwa petualangannya kali ini selesai dan akan mencari petualangan baru. Kame Sennin juga mengatakan bahwa Goku sudah tidak butuh pelajaran darinya lagi. Dia berkata bahwa saatnya untuk berpisah dan mereka akan kembali lagi bertemu di turnamen bela diri Tenkaichi Budokai selanjutnya. Namun sebelum saat itu datang, mereka semua akan berlatih masing-masing. Lalu pergilah Goku meninggalkan mereka semua untuk berlatih dan kembali lagi bertemu dengan mereka suatu saat nanti. Begitulah akhir cerita Dragon Ball di fase awal ini. Tentu cerita Dragon Ball masih akan berlanjut dengan cerita yang lebih seru dan tokoh yang lebih banyak. Karena itu tetap pantengin channel ini ya, karena akan ada banyak konten lainnya juga tentang Dragon Ball. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.